saya mendapatkan satu perikop di dalam Matius 8 ayat 19 sampai 20 yang bunyinya begini. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, kepada Yesus, ya, artinya kepada Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini ahli Taurat yang ngomong, saudaraku. Coba Anda bayangkan, hari itu seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Dia berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya mencoba meresapi perikop ini, saudaraku. Kemudian saya mulai kembali diberi oleh Roh Kudus satu pengertian begitu. Menjadi murid Kristus itu bukan soal mencari keuntungan dunia. Menjadi murid Kristus itu bukan tentang bagaimana kita mendapatkan keuntungan diri. Menjadi murid Kristus itu adalah hal tentang memahami realita radikalnya panggilan Tuhan. Katakan amin. Saya ulang sekali lagi. Menjadi murid Kristus itu soal memahami realita radikalnya panggilan Tuhan. Ada kalimat, ada satu kata radikal. Ini 2 minggu yang lalu saya singgung. Karena begini, saudaraku, karena banyak orang yang motivasinya keliru mengiring Tuhan. Banyak orang salah tujuannya ketika dia mau mengikut Tuhan. Dan kebanyakan orang Kristen hari ini mengiring Tuhan karena mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan berkat-berkat jasmani, membutuhkan kelimpahan duniawi. Saya berani berkata begini, kenapa? Karena dulu saya juga begitu. Dan saya boleh berani berkata 99% banyak orang masih di titik itu. Kau bertuhan, tetapi kau transaksional dengan Tuhanmu. Banyak orang Kristen hari ini yang masih berada di titik memanfaatkan atau memanipulasi Tuhan untuk kepentingan diri. Kita harus jujur. Kita harus berani menelanjangi diri kita di hadapan Kristus setiap saat. Apa motifmu mengiring Dia? Kalau kita lihat ayat 19 ini, Tuhan Yesus keras dengan ahli Taurat ini, saudara. Yesus secara langsung dia mau menguji. Coba ya, lihat ya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Di sini, ketika ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, Yesus ingin menguji langsung ahli Taurat ini. Apakah benar-benar dia berani mengerti atau mengambil konsekuensinya ketika Yesus berkata, ya oke, kau ikut aku. Karena konsekuensinya besar, saudaraku, mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu konsekuensinya besar. Maka hari ini saya mau berkata, Kristen itu konsekuensinya besar. Tapi hari ini, Kristen itu mengiring Yesus itu, mengikut apa yang menjadi kehendak Allah itu seakan-akan murah, mudah, dan jalan yang sangat simpel. Itu penyesatan. Kristen itu sulit, saudara. Ahli Taurat di dalam ayat ini, saudara, dia orang yang terpelajar. Dia ahli di dalam hukum Musa. Ahli Taurat itu luar biasa, saudaraku. Bukan orang sembarangan. Dia mengerti aturan-aturan di dalam kehidupan keagamawian.
Hukum Musa itu kalau kita belajar ya saudara, hukum Musa itu meliputi hukum moral. Bagaimana seseorang mempelajari tentang Dekalog 10 perintah Allah. Dia sangat memahami itu. Di dalam hukum Musa ada hukum sipil, aturan berbangsa, bernegara. Bagaimana Anda menjalani hari-hari hidup. Kalau terjadi ini dan itu pidana perdata, dia tahu di ahli Taurat ini. Ini bukan orang bodoh. Di dalam hukum Musa itu ada hukum seremonial. Bagaimana ketika mengadakan tata ibadah di kemah suci, di sinagoge. Dia tahu bagaimana mengadakan upacara-upacara itu, aturan-aturan mainnya. Dia sangat tahu. Tetapi dari teks ayat 19 ini, ahli Taurat ini punya antusias sendiri kepada ajaran Yesus. Betul ya? Sampai dia bisa berani, apa kuncinya dia bisa antusias? Dia berkata guru. Orang kalau ahli Taurat biasanya dia punya ilmu segudang, saudara. Dia punya pride. Dia punya kelas sendiri. Tapi hari itu seorang ahli Taurat, tadi makanya saya jabarkan hukum Musa itu banyak dalam. Itu mengatur keberadaan diri kita kepada Tuhan dan kepada sesama di dalam Dekalog 10 perintah Allah. Dia mengatur bagaimana bersosialisasi, bernegara, berbangsa. Dia tahu. Beragama dia juga tahu. Berarti orang pintar. Kalau sampai orang pintar berani berkata, memanggil Yesus sebagai guru, berarti dia tertarik. Itu gambarannya. Kalau saya membaca ini, saya mencoba, berarti ini suka nih sama ajaran Yesus. Maka dia antusiasnya besar, mau menjadi pengikut Yesus. Maka dia menyebut Yesus sebagai guru. Dia menghormati Yesus. Dia mengakui otoritas pengajaran Kristus dengan kalimat guru. Tapi dengar baik-baik saudaraku, Yesus mengetahui hati setiap orang. Amin saudaraku. Termasuk motivasi di balik keinginan dari ahli Taurat itu. Saya mencoba merenung ya ketika mempersiapkan ini. Saya duduk begini loh saudaraku. Saya baca bolak-balik. Pertama saya nggak tahu kalau ini ahli Taurat, padahal ditulis gede kan. Tapi saya nggak ngeh, karena ini kalimat udah sering kita baca kan. Oh ya udah nih, orang kayaknya ya orang asal orang aja lah. Kemudian saya mulai tertarik, oh iya nih. Wah ini ada sesuatu berarti. Tetapi saya kembali bertanya, kenapa Yesus berkata begini? Di ayat 20, pasti ada sebabnya. Enak nggak saudaraku? Kenapa Yesus jawabnya begini? Kok Yesus nggak berkata, oke nak, ikut aku? Atau nggak boleh? Tapi kok Yesus malah ngomong begini? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Yesus tahu saudaraku, di balik motivasi dan keinginan hatinya, mungkin ya, ini hanya probability yang coba saya tafsirkan. Mungkin ahli Taurat ini mencari keuntungan dunia, mencari kenyamanan yang dia kira dia bisa memperolehnya ketika dia mengiring Yesus. Loh pastor, alasannya apa bisa berkata begitu? Karena begini, seorang pemuka agama itu lahan basah. Yesus itu tidak cari pengikut. Dia tidak cari follower. Apalagi Yesus itu tidak mencari orang yang hanya emosi sesaat. Tetapi Yesus mencari setiap orang yang siap menyerahkan segalanya. Atau saya katakan begini, selain radikal, saya boleh katakan begini, hidup tanpa batas untuk Tuhan. Oke, ini sinergi ya, kalimat ini ya. Berarti Yesus mengejarnya begini, kau boleh ikut aku, tapi kau harus tahu konsekuensinya dulu. Maka ayat 20, ku beri konsekuensinya. Karena kalau engkau berkata mengikut Kristus itu bukan tentang keinginanmu untuk menjadi someone,
Halo? Someone-nya kita tuh isiannya banyak. Mengikut Yesus itu isiannya itu di sini nanti goalnya apa itu beda-beda. Maka di Rehoboth Semarang saya mau ajarkan satu yang sama. Kembali ke rancangan Allah semula. 2-3 hari ke depan renungan pagi akan saya bahas tentang ini. Apa itu kehendak Allah? Anda harus dengarkan itu. Tetapi banyak orang hari ini Kristen mengisi segala sesuatunya, goalnya bukan kembali ke rancangan Allah semula. Simbolnya apa? Menikah. Menikah untuk apa? Untuk seks. Menikah untuk apa? Punya turunan. Menikah untuk apa? Teman hidup. Menikah untuk apa? Supaya tidak malu secara sosial. Aku punya pasangan. Bukan itu. Menikah untuk kembali rancangan Allah semula. Susah toh? Tapi Kristen nggak sampai di situ, karena tidak ada yang pernah mengajarkan begitu. Maka di ayat 20, saudaraku. Oh, jangan dulu, jangan ayat 20 dulu. Kita berkata begini, mengikut Kristus itu bukan tentang keinginan menjadi someone atau menjadi sesuatu yang besar, tetapi komitmen meninggalkan segala sesuatunya untuk kehendak Bapa kita. Wah, itu berat. Dengar, kehidupan orang percaya seharusnya adalah kehidupan yang meninggalkan zona nyamanmu. Itu panggilan untuk hidup di dalam penderitaan, di dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Saya ulang sekali lagi. Hidup mengikut Kristus berarti kau harus meninggalkan zona nyamanmu, mengikuti panggilanmu, dan kau harus kejar itu sampai di titik nadir hidupmu. Kalau tidak, saudaraku, kau hidup sia-sia, kau mati dan kau hilang, kau terpisah dari Allah. Yang mengejar sungguh-sungguh itu bisa hilang, apalagi yang tidak mengejar sungguh-sungguh. Saya memulai pelayanan ini sama dengan ahli Taurat ini, dengan konsep yang salah. Tetapi puji Tuhan, saya dibawa Tuhan untuk semakin mengerti bahwa realita kehidupan Kristus itu harus kau hidupi, Stephen Lim. Karena pelayananmu harus sama dengan pelayanan Yesus itu melayani. Artinya apa? Kau harus tanggalkan semua tentang dirimu ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau melayani Allah Bapa. Seperti Yesus menanggalkan segalanya, dan dia hanya mengenakan apa yang menjadi maunya Bapanya. Karena dia kecewa, berpuluh tahun dia tidak pernah jadi orang kaya. Dia memberikan segalanya, tapi sakit tidak kunjung sembuh. Coba Anda bayangkan, tidak ada mujizat. Akhirnya mereka meninggalkan kekristenan, dan dia berkata, tidak ada gunanya. Bahkan beberapa asumsi berkata, pendetanya ngapusi. Halo, lu kok kayak tegang begitu ya? Lu real ini? Berpuluh tahun kita seperti itu, saudaraku. Kita mengatur Tuhan, padahal Tuhan tahu di sini. Tuhan tahu apa menjadi motivasimu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Padahal Tuhan mencari hati seseorang, hati yang mau memberi, yang diberikan untuk dia secara utuh. Di dalam ayat yang ke-20 ini, saudaraku, jawaban Yesus itu menunjukkan tantangan dan pengorbanan. Kalau kau mau ikut aku, nih seperti ini. Coba. Ini seperti anak muda toh, anak muda kaya itu dah. Ya. Guru, aku mau ikut. Aku mau ikut. Apa syaratnya aku bisa mengikuti engkau? Apa dia ngomong apa? Jual, terus bagi, kemudian ikut aku. Hah? Nggak bisa. Nggak mau dia. Kalau dia mau, dia memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Tapi hari itu dia memilih kehidupan di bumi. Banyak orang Kristen begitu. Maka saya katakan,
1 juta belum tentu satu orang Kristen radikal tanpa batas buat Tuhan. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Di sini dikatakan menyebut dia anak manusia. Itu gelar mesianik yang merujuk kepada kemanusiaan dan misinya. Dia menyoroti bahwa hidup sebagai muridku itu bukan jalan yang mudah, hai ahli Taurat. Karena serigala dan burung binatang liar pun punya tempat tinggal, tapi aku tidak punya tempat tinggal. Ini menggambarkan bahwa kalau kau mau jadi muridku, kau mau mengiring aku, tidak ada kenyamanan hidup. Yang ada hanyalah pengembaraan dan pengorbanan, supaya engkau tahu kalau kau memiliki kenyamanan hidup di bumi ini, maka jiwa kemusafiranmu tidak akan pernah muncul. Ini saya bahas kan beberapa waktu lalu ya. Musafir. Musafir itu pengembara. Orang Kristen harus punya jiwa seorang musafir. 70 tahun, 80 tahun kau mampir di bumi ini. Maka jangan pernah kau parkirkan hatimu di bumi ini. Yesus mau berbicara, kau tidak bisa melayani dua Tuhan, saudaraku. Kalau kau mencintai dunia, maka kau tidak akan pernah memindahkan hatimu ke surga. Kalau kau masih mencintai dunia, kau masih punya iming-iming di belakang motivasimu melayani Tuhan, selamanya kau tidak akan pernah mengikut aku tanpa batas. Karena dunia akan mengikat, dunia akan mengaburkan pandanganmu, dunia akan membawa dirimu semakin tenggelam dengan segala kenikmatannya. Kenikmatan dunia itu bukan cuma dugem, saudaraku. Anda pelayanan ini, saya menikmati ini, saya bisa jadi ilah lain. Bahaya. Maka saya mau mengajak kepada kita semua bercermin kepada Kristus. Saya sampai ngomong loh kemarin minggu, itu langsung Roh Kudus mengingatkan saya, siapa yang lebih kau cintai? Keluargamu atau Tuhan? Pekerjaanmu atau Tuhan? Pendetamu atau Tuhan? Banyak orang mencintai organisasinya, gerejanya, ketimbang Tuhannya. Betul? Jujur, berapa banyak kalian buka Alkitab? Berapa sering Anda buka YouTube khotbah? Itu rusak, saudaraku. Kristen model begitu rusak. Dan itu banyak terjadi. Anak manusia tidak punya tempat. Di sini dia berkata, Yesus dengan tegas berkata bahwa dirinya tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, kalau kau mau bersama denganku, tanggalkan semua kenyamanan dunia. Tidak gampang. Kristen tidak boleh mengejar kenyamanan dunia. Kristen tidak boleh tenggelam di dalam kenyamanan dunia. Karena mengiring Kristus berarti menyesuaikan diri dengan pola hidup Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus hidup. Hari ini kita hidupkan di dalam hidup kita. Kalau Yesus hidup di zaman ini, itulah engkau dan saya. Menghidupkan Yesus. Maka caramu berpikir, caramu berucap, caramu bertindak, caramu berperasaan. Saya ulang sekali lagi, saudaraku. Pikiran, perasaan, itu akan melahirkan kehendak. Amin. Kalau pikiranmu matre tentang dunia, perasaanmu pasti terhamiri dengan dunia. Kalau pikiranmu, perasaanmu tentang dunia melahirkan kehendak, semua pasti di dalam nafsu yang meleset di hadapan Allah. Dan kalau itu kehendak itu akan melahirkan ucapan. Kehendak itu akan melahirkan tindakan. Kalau dari sumbernya meleset, semua akan meleset. Orang Kristen kalau tidak memegang pikirannya seperti Kristus berpikir. Loh pastor, nah makanya dengerin itu renungan The Message pagi. Besok 3 hari berturut deh saya bahas tentang itu kalau nggak salah. Orang kalau tidak kunci pikirannya dalam Tuhan, susah. Loh pastor, apa bisa langsung? Nggak bisa, memang bertahap. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak, saudaraku. Perjuangan itu berat soalnya.
berat sekali, dan itu tidak bisa dalam waktu singkat untuk engkau bisa punya pikiran Kristus, perasaan Kristus yang melihat jiwa-jiwa itu adalah sesuatu yang lebih dari apapun, bahkan dari seluruh isi dunia ini. Maka saya pernah katakan di beberapa firman Tuhan yang saya sampaikan, selamatkan dirimu dulu sebelum engkau menyelamatkan orang lain. Karena banyak orang tidak bisa selamat kalau melihat hidupmu tidak diubahkan pikiran, perasaan, dan kehendakmu, ucapanmu, tindakanmu tidak seperti Kristus. Orang tidak akan berubah. Orang tidak akan tertarik mencari Yesus kalau hidupmu tidak diubahkan terlebih dahulu. Maka saya mau ajak kepada kalian semua pada malam hari ini, hidup kekristenan itu harus berani barter. Ketika seperti seorang ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, maka Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, barter. Tinggalkan semua kesenangan hidupmu, kau pakai kehendak Bapamu, kau iring aku. Penderitaan dimulai. Kalau kau mau, maka kau akan mengalami yang namanya Zoe, kehidupan. Apa itu Zoe? Kehidupan yang sesungguhnya. Maka Yesus benar berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, I am the way. Ikuti pola hidupku di dalam kebenaranku. Hidupkan diriku di dalam dirimu setiap saat. Loh, itu jelas saudaraku. Kalau kau mengikuti itu, maka kehidupan itu real. Kau alami suatu hari nanti bersama dengan Allah Bapa. Maka kemusafiran jiwa, kemusafiran itu harus hidup dalam hidup kita. Ini mungkin dari kalian dengerin saya khotbah begini, Pastor besok bayar listrik pusing. Pastor masih ngomong kemusafiran. Juga tegang gak beda mbak aku. Kebiasaan saya pom-pom gitu ya, tegang gitu. Ikut Tuhan itu nikmat. Tetapi kenikmatan itu bisa kau alami, keindahan mengiring Tuhan itu bisa kau alami, keindahan di dalam keintiman dengan Tuhan bisa kau alami ketika engkau menanggalkan semuanya. Kalau enggak, Tuhan ampang rasanya. Nah, saya mendapatkan ini, saudaraku, ini precious sekali, berharga sekali buat saya. Karena mengikut Yesus itu dibutuhkan totalitas, dibutuhkan submission, ketaatan yang penuh tanpa batas. Karena di dalam pengiringan Yesus kita lihat ya, Yesus mengikuti kehendak Bapanya. Itu ada kerendahan hati di dalam pribadi Yesus. Itu teladan kerendahan hati. Kalau kita lihat pribadi Yesus, apa sih yang dicontoh pastor? Yang pertama, dia punya kerendahan hati untuk dipasung, dia mengikuti maunya Bapanya saja. Itu kita contoh yang pertama. Yang kedua, Yesus punya motivasi yang murni di dalam pengiringannya akan kehendak Bapanya. Kau dan saya harus murni. Kenapa kau melayani? Bukan supaya belalang pelahap tidak makan bisnismu. Kenapa kau memberi persembahan? Bukan karena supaya tingkap-tingkap langit dibukakan. Tak bukai gendeng saudaraku, tolong dijatuhin uangnya. Kan gak begitu. Halo, ayo berubah saudaraku. Jangan jadi Kristen matre. Karena kekristenan yang matre, kalau sedang menghadapi gejolak hidup, duit buntu, tinggalin Tuhan loh. Dia mulai menggerutu. Dia bertanya, katanya Tuhan sumber berkat. Kok aku ikut Tuhan tambah ruwet pekerjaanku? Halo, siapa yang pernah begitu? Saya pernah kok. Gak apa-apa, jujur aja deh. Saya pernah. Loh, ikut Tuhan serius kok malah begini? Loh iya, kelasmu naik. Mujizat itu tujuannya apa? Coba kita refleksi dulu. Mujizat itu tujuannya satu, menunjukkan ke bangsa kafir bahwa ada Elohim Yahweh Allah Israel yang hidup, yang nyata. Itu tujuan mujizat. Ketika kau bisa hidup kudus, kau penuh dengan urapan Tuhan.
24 jam 7 hari kau berjuang. Aku gak mau jatuh. Aku gak mau jatuh dalam dosa. Aku gak mau ngomongin orang. Aku gak mau jelekin orang. Aku mau ngampunin orang. Aku mau respon yang baik. Aku mau bertindak yang baik. Aku gak mau nonton yang gak bener. Aku mau semuanya yang baik. Itu mujizat kalau dalam 24 jam kau bisa finishing well. Kau tidur. Thank you Lord. Hari ini aku bisa berjalan bersama denganmu. Ampuni jika masih ada sesuatu yang tidak tepat di pemandanganmu. Itu mujizat. Kau besok bangun pagi dengan tubuh yang segar, kau masih bisa biar matanya. Itu mujizat. Kita harus naik kelas Kristen kita. Kau datang minta tangan Tuhan saja, tapi kau tidak mencintai pribadinya. Kau datang minta kuasanya, kau minta mujizatnya, kau minta pertolongannya, tapi kau tidak pernah mencintai dia secara utuh. Itu namanya melecehkan Tuhan. Maka hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, kalau kau mau ikut Yesus, harus berkorban. Amin. Mengikut Yesus berarti mau melepaskan segala kenyamanan hidup. Pastor, berarti tidak ada ini kemudahan di dalam aku mengiring Tuhan. Begini loh saudaraku. Ini saya ulang lagi. Orang pertama-tama, meskipun kau masih Kristen tapi hidupmu masih jatuh terus dalam dosa, ini namanya notos, anak gampang. Ketika engkau mengerti kebenaran begini, ya, mungkin dari notos ini, dulunya nakal, gak karu-karuan, saya juga begitu. Berubah jadi nepios. Nepios itu bayi rohani. Ciri-ciri bayi rohani, mutungan. Makanya ini butuh nih mentoring. Setelah dia nepios, dia jadi paidion. Ini kalau anak-anak, mungkin usia remaja. Bukan remaja, belum remaja deh ya. Apa ya, SD kelas 4-an lah. Umur 8, 7, 8 lah. Paidion, ini yang disebut dengan, kalau Bapak Ibu melihat di bukit itu, Tuhan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ini paidion. Anak-anak yang bisa diajar. Mau belajar. Teachable spirit dididik. Kalau kau mau berjuang, orang Kristen banyak di sini sebetulnya. Oh ya enggak ada, di sini banyak juga saudaraku. Makanya nggak beli mutungan. Halo, amin. Singgol kiri kanannya, nggak usah ngamuan. Baru begitu lagi udah ngamuk-ngamuk. Jangan dong, itu nepios tuh. Amin. Kau kenakan hidup Yesus, kau kenakan. Ini, serigala punya liang, burung punya sarang. Mana manusia tidak punya? Aku harus melepaskan semua kesenanganku. Terus. Kau jadi huios. Huios itu anak Allah yang sah. Yesus punya label itu. Kalau Bapak Ibu dilihat dari perjanjian baru, setiap kali Yesus disebut sebagai anak Allah, itu bahasa aslinya di Yunani tulisannya huios. Anak Allah yang sah. Stempel. Kau anakku. Kristen kalau belum sampai huios, kau terhilang. Kalau kau meninggalkan dunia ini, kau mati, kau tidak sampai di level huios. Artinya apa? Kau belum selesai dengan perjuangan itu. Hilang, saudaraku. Maka pada malam hari ini, perikop ini mengajarkan kau harus totalitas kalau kau mau jadi murid Yesus. Karena Tuhan tidak membutuhkan pengikut yang setengah hati. Kau harus punya konsep begini, segenap hidup untuk Tuhan atau tidak usah sama sekali. Kalau kau masih setengah-setengah ikut Tuhan, gak usah. Maka malam hari ini sekali lagi saudaraku, belajar punya hati, pikiran, perasaan terus yang diperjuangkan untuk engkau salibkan semuanya. Dan kau harus berpikir begini, konsekuensiku itu tidak hanya di sini tapi sampai kepada kekekalan. Maka aku harus hidup
kudus, terus tak bercacat, tak bercela. Jangan netting sama orang. Netting itu negative thinking sama orang. Maka kalau dalam setiap kesempatan saya selalu ngomong apa? Jangan jahat sama orang. Kenapa? Kalau engkau punya negative thinking, asumsi tentang orang, dan itu bukan kebenaran, kau ucapkan, kau pembunuh. Maka, saudaraku, jangan sibuk beragama, tapi fokuslah bertuhan dengan benar. Cek motivasimu, cek seberapa berani kau menderita, cek seberapa hidupmu itu berorientasi tentang kekekalan. Karena mengikut Yesus itu jalan sempit, yang hanya ditempuh oleh orang-orang yang komitmennya penuh. Orang yang berani radikal. Kalau Anda tidak siap meninggalkan segalanya demi Kristus, Anda belum siap menjadi muridnya. Maka saya tutup dengan satu kalimat. Kekristenan sejati adalah penyangkalan diri total. Tanpa itu, tidak ada kekekalan. Amin, saudaraku. Siapa yang berani berjuang bersama dengan saya? Malaikat catat. Lurani wanita. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang berani berjuang bersama dengan saya? Hiduplah kudus. Nggak ada ruginya, saudaraku. Nggak ada ruginya. Tiap hari harus punya kalimat ini. Ini saya tutup ini ya. Halo, denger ya, baik-baik ya, saudaraku. Bentar. Ini kalimat mujarab yang harus kalian bawa setiap hari. Tiap malam mau tidur, harus selesai. Jangan jadi pangkalan setan. Kok jangan jengkel sama orang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kemarin couple ministry saya ajarkan, jangan amarahmu sampai matahari itu perintah Allah. Kok jengkel sama suamimu? Lalu kamu yang milih dia, katanya cinta. Sekarang kok jengkel-jengkel sama dia, mau apa? Hah? Ayo tak tanya. Kok jengkel sama istrimu? Loh, kok yang memilih? Katanya cinta mati. Dulu sama mamanya ngomong, kalau aku udah dapet ini, mending aku bunuh diri deh. Sekarang dapet ini, rasanya mau bunuh diri tiap hari. Itu yang bener siapa? Loh, bener gak? Kita harus. Tapi saudaraku, ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang radikal. Penundukan diri. Dan yang pasti orang yang nekat. Berjuanglah bersama dengan saya. Mari kita bagi berdiri. Haleluya. Anda diberkati Tuhan. Amin.